Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Alta, pimpin doanya. Syakra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau menyampaikan sesuatu. Hari ini kita belajarnya bersama kelas 3 dan kelas 4. Karena Ibu guru kelas 3 berhalangan hadir. Jadi kalian digabung sama Ibu belajarnya satu ruangan ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Kelas 3, siapa yang tidak hadir? Oke, kenapa? Ada yang tahu? Oke, nanti coba tolong dihubungi temannya ya. Kenapa tidak masuk hari ini? Oke, kelas 4, siapa yang tidak hadir? Kenapa Syahid tidak hadir? Oke, nanti coba ditanya ya, Syahirnya ya, kenapa tidak hadir? Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Oke, sudah siap belajar? Mana semangatnya? Oke, tadi pagi sebelum berangkat sekolah sarapan? Sarapan apa? Nasi goreng. Apa lagi? Mie rebus. Oke, sebelum berangkat ke sekolah kita memang harus sarapan agar semangat untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai nih, Ibu mau tes dulu semangat anak Ibu. Yuk semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, sekarang Ibu mulai dulu dari kelas 3. Kelas 3 sekarang belajar apa? Sudah bawa bukunya, Nak? Coba dibuka dulu materi bangun datar. Ada di halaman berapa? 72. Coba buka dulu bukunya halaman 72. Oke, kelas 4 belajarnya apa? Oke, coba dibuka halaman 100 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak Ibu kelas 4, kalian buka buku halaman 100. Dibaca dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti Ibu akan ke kelas 3 dulu menjelaskan materi tentang bangun datar. Paham? Oke, belajar dulu ya. Oke, anak-anak Ibu kelas 3 sudah dibuka buku matematikanya? Oke, materi kita hari ini adalah bangun datar. Tujuan dari pembelajaran bangun datar adalah siswa kelas 3 dapat menyebutkan minimal 4 jenis bangun datar. Lalu siswa kelas 3 dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Siswa kelas 3 dapat menggambar minimal jenis bangun datar dengan rapi. Yang selanjutnya, siswa kelas 4 dapat menyajikan hasil pengelompokan bangun datar dalam bentuk laporan sederhana dengan sistematis. Oke, kita mulai langsung dengan materi bangun datar. Apa itu bangun datar?
Oke, bangun datar adalah sebuah bentuk dua dimensi yang memiliki permukaan datar dan dibatasi oleh garis lurus dan lengkung. Jadi bangun datar itu tidak memiliki tinggi, tapi hanya memiliki panjang dan lebar. Contohnya, ada yang tahu apa saja itu contoh bangun datar? Segitiga, lalu apa lagi? Persegi, pintar, apa lagi? Lingkaran. Ini apa? Buku. Buku ini berbentuk apa? Persegi. Kenapa dia berbentuk persegi? Apa, Kevin? Karena sisi sama. Oke, ciri-ciri dari persegi adalah sisinya ini sama, nak. Coba tengok, inilah yang dinamakan sisi. Coba, sisi-sisinya sama nggak dari persegi ini? Sama. Jadi ciri-ciri persegi itu apa? Memiliki 4 sisi yang sama. Oke. Nah, ini uang. Uang ini berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran ini memiliki sudut tidak? Tidak. Jadi lingkaran ini memiliki apa? Sisi. Berapa sisi lingkaran? Tuh, ya. Lingkaran memiliki 1 sisi berbentuk lengkung dan tidak memiliki sudut. Oke. Sampai sini paham? Coba kalau anak-anak ibu sudah paham, ibu mau ngasih tugas. Kalian bentuk dulu kelompok. Oke, ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. 1 kelompok beranggotakan 3 dan 4 orang. Nah, masing-masing kelompok akan ibu bagi lembar kerjanya sudah ada di sini. Jadi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi, salah satu tugasnya mencari salah satu atau barang-barang yang ada di dalam ruangan kelas ini yang berbentuk bangun datar. Paham? Paham. Oke, tugasnya dikerjakan ya. Ibu mau ke kelas 4 lagi ya. Oke, sudah dibaca bukunya anak-anak? Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa kelas 4 dapat menyebutkan minimal 5 ciri-ciri makhluk hidup. Dan siswa kelas 4 dapat membedakan mana makhluk yang hidup dan mana makhluk yang tidak hidup. Lalu, melalui kegiatan pengamatan, siswa kelas 4 dapat melakukan pengamatan sederhana terhadap ciri-ciri hidup, makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sudah tahu apa itu makhluk hidup? Apa itu makhluk hidup? Organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Oke, pintar. Makhluk hidup adalah sebuah organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsinya kehidupan. Nah, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tidak? Punya. Pintar. Apa saja itu ciri-cirinya? Apalagi bernafas, berkembang, bergerak, lagi apa? Peka terhadap rangsangan, bagus. Apa lagi? Makan, bagus. Apa lagi, ada yang tahu? Tumbuh dan berkembang, lalu beradaptasi. Makhluk hidup itu apa saja? Tumbuhan, hewan. Oke, tumbuhan, hewan, manusia itu tergolong dalam makhluk hidup. Coba perhatikan. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Bernafas, memerlukan nutrisi. Bergerak memerlukan nutrisi itu apa? Makan. Makan.
Bergerak, kalau kita berolahraga itu sama saja kita dengan bergerak. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok beranggotakan 3 dan 4 orang. Tugasnya adalah anak-anak ibu harus mengamati benda di lingkungan sekitar yang mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Lalu nanti akan kalian tulis di tabel pengamatan yang sudah ibu sediakan. Nanti kalian akan menuliskan benda makhluk hidup yang tak hidup dan bagaimana itu ciri-cirinya. Paham? Oke, yuk kita keluar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, coba dengarkan ibu. Nanti kalian mengamati berbagai hal di sekitar, di sekeliling nih, ya kan? Di sini kan ada pohon, mungkin ada serangga, ada semut dan lain-lain. Nanti kalian amati. Kalian masukkan ke dalam tabel. Coba lihat tabelnya ibu. Kalian masukkan ke dalam tabel. Apakah itu benda atau makhluk hidup atau benda yang tidak hidup? Nah, apa perbedaan antara tumbuhan dan batu, nak? Tumbuhan benda hidup, kalau batu benda mati. Oke, pintar Altaf. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, sekarang kerjakan, nak. Gak usah, itu nanti udah ibu apakan. Oke, sudah siap semuanya anak-anak ibu kelas 3? Sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, coba siapa yang mau nomor 1? Oke, Ziggy, maju dulu sini, nak. Kami telah mendapat bangun datar dan di sekitar. Apa saja itu? Persegi, Ya, apa lagi, nak? persegi panjang, Ini. Persegi panjang. Pintar. lingkaran. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Ziggy. Kevin, maju. Oke, apa saja ciri-ciri bangun datar yang sudah Kevin amatin dan teman-teman? Coba sebutkan. Persegi, Persegi, ciri-cirinya apa? memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Oke, pintar. Lalu, Persegi panjang, persegi panjang ciri-cirinya? memiliki panjang dan lebar. Memiliki panjang dan lebar, bagus. Teman-teman, ini ada segitiga, persegi, dan bulat. Oke. Dan lingkaran. Lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk atas. Sudah dicatat hasil pengamatannya, nak? Sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, siapa dulu nomor 1? Oke, Queen maju. Tepuk tangan dulu untuk Queen. Kami telah mengamati benda-benda di sekitar. Benda makhluk hidup adalah pohon, bunga, burung, guru atau manusia. Selanjutnya, makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup. Contohnya meja, kursi, papan tulis, buku, pensil, gedung sekolah, dan komputer. Oke, pintar. Terima kasih Queen. Tepuk tangan untuk Queen. Sudah paham semuanya? Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah makhluk hidup itu adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri apa tadi? Bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, berkembang, tumbuh, dan beradaptasi. Oke, sudah paham materinya anak-anak?
Oke, karena jam sudah menunjukkan waktu untuk istirahat, maka anak-anak ibu boleh beristirahat dulu ya. Anak ibu, coba perhatikan ibu semuanya. Sudah paham? Oke, kesimpulannya adalah bangun datar adalah sebuah bentuk dua dimensi yang memiliki permukaan datar dan dibatasi oleh garis lurus. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja itu bangun-bangun datar: persegi, persegi panjang. Oke, anak-anak ibu sudah paham materinya? Oke, kalau sudah paham, waktunya sudah menunjukkan untuk istirahat. Maka anak-anak ibu boleh istirahat. Oke, sebelum istirahat dulu, ibu tutup dulu nih pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.